Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum al-khairi wal huda mahyina. Wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ayja'alani wa iyyakum min ahli al-ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir bil ijabati jadir. Taib. Alhamdulillah, kita sekarang sudah di malam 27 Ramadan. Belum selesai perjuangan dan ini termasuk akhir-akhir dari bulan Ramadan, dan kita diperintahkan terus untuk selalu berusaha semangat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Taib, fatur. Itu udah paling terang belum itu? Coba diputar lagi. Ke kanan. Ke kanan. Kelas. Kanan. Taib. Hadis yang ke-61. Qala al-muallif hafizahullah an Anas radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi sadaqah. Muttafaqun alaih. Dari Anas Ibn Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma min muslim yaghrisu gharsan." Tidaklah seorang muslim menanam sebuah tanaman. Au yazra'u zar'an, atau dia itu memanen sebuah panenan. Fayakulu minhu tayr, ternyata dimakan sama apa? Burung. Au insan, atau dimakan sama manusia. Au bahimah, atau dimakan sama hewan ternak. Sapi, kambing, domba, itu hewan apa? Ternak. Illa kana lahu bihi sadaqah, kecuali hitungan yang dimakan semuanya adalah hitungan apa? Sedekah. Muttafaqun alaih. Apa kata para ulama? Di sini menunjukkan bahwasanya agar kita itu bersabar atas setiap ikhtiar kita. Ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin, ternyata masih kecolongan, sabar. Disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, apa yang kita tanam, apapun bentuknya, ya gharisu gharasan, bentuk apapun, nanam mangga, nanam apa lagi? Santri antum nanam apa biasanya? Alif, rumput odot, terus ubi, terus apa, dan aw yazra'u zar'an, atau dia manen, udah manen mangga, dimakan sama apa? Semisal manen padi dimakan sama apa? Disebutkan di sini illa kana lahu bihi sadaqah, kecuali itu hitungan apa? Sedekah. Ikhtiar tetap, kata para ulama. Kita semisal buat orang-orangan sawah yang kepala batok kelapa, terus kayu dipakaikan apa? Kain, seakan-akan orang, agar burung itu tidak mau makan. Ternyata qaddarallah wa ma syaa fa'al, kita sudah berusaha agar sawah kita atau padi kita tidak dimakan sama burung, masih kecolongan. Jangan ngedumel, jangan marah, karena mereka ini hewan-hewan yang tidak berakal. Hatta manusia yang makan. Kita nanam mangga, ternyata tanaman mangga kita ini buahnya sampai keluar pagar. Sampai apa? Keluar pagar. Taib, boleh nggak diambil sama orang? Boleh. Dimakan boleh. Tapi makan di tempat, bukan dibawa pulang. Boleh. Nabi SAW mengizinkan itu.
Kita udah tanam di sudah berusaha Masya Allah agar kita jaga dan sebagainya, keluar pagar itu pun nggak diplastikin, nggak dikresekin gitu loh, nggak dijaga. Hak bagi orang untuk ngambil. Tapi ingat, makan di mana? Di tempat. Jangan pula jubah semua buah jambu. Hasil apa? Mualing. Itu nggak boleh, itu mencuri. Makan di tempat boleh, sudah, nggak ada masalah sama sekali. Pemilik rumah tahu, nggak ada masalah. Hak orang yang melewati kebun tadi, tempat tadi. Di sini disebutkan oleh para ulama, mau dimakan apapun tetap kita itu harus sabar ketika ikhtiar kita kebobolan. Itu kata para ulama. Jadi jangan bawa ngedumel. Usaha apapun, kita mau nanam padi, mau nanam apa, yakinlah ada kalanya kebobolan ikhtiar kita. Imma padinya mati, imma padinya layu, hasilnya nggak sebaik yang diharapkan, atau nominalnya berkurang dimakan sama hewan-hewan. Sabar, itu yang perlu kita ketahui. Jadi nanti antum kalau udah besar ada usaha gagal, jangan nangis, jangan cengeng, berusaha lagi, nggak bisa ini, jangan cengeng. Buat usaha apa nanti ternyata nggak ada yang beli, sudah, atau barangnya dicuri sama orang, sabar, jangan cengeng. Itu harus akidah dibangun. Antum melihara contoh kambing mati, ngapain nangis? Sudah, kambing mati. Itu qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Udah Allah takdirkan, apa yang Allah kehendaki terjadi, sudah. Itu harus antum tanamkan di jiwa antum. Jadi jangan jadi orang yang cengeng. Nanti suatu saat antum akan besar itu. Antum mungkin bisa jadi ustadz plus nanam. Kayak Ustadz Habib, nanam apa? Ubi, nanam apa, dimakan sama burung, dimakan kambing ustadz semisal. Nah, Ustadz Habib itu sabar, Masya Allah. Naam, sahih wallahi. Naam, hitungan apa? Sedekah. Tinggal disampaikan ke anak. Nggak ada Ustadz Habib ngedumel, marah, itu nggak ada sama sekali. Itu sikap orang mukmin yang beriman kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu alam bissawab. Hadis yang ke-62. An Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa apa di situ? Wa yunsa'u. La wa yunsa'a. Kenapa wa yunsa'a? Fi'lun mansubun bimada? Bi an wa alamatun nasbihi al-fathah. An lan idan kai. Ada an di situ. Kita ulangi, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi. Ganti. Bukan wa yunsa'u, tapi apa? Wa yunsa'a. Falyasil rahimahu. Muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan dalil kita itu untuk terus menyambung tali rahim kita. Apa balasannya? Beliau mengatakan barang siapa yang mau rezekinya diluaskan, yubsata lahu fi rizki, rezekinya diluaskan, rezeki ilmu, rezeki harta, rezeki anak, rezeki pekerjaan, rezeki amal saleh, yang mau diluaskan semua rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, dan diperpanjang umurnya, falyasil rahimahu, hendaknya dia apa? Menyambung silaturahim. Dan ini terbukti Masya Allah Tabarakar Rahman. Kita akan jumpai orang-orang di pegunungan sana. Kenapa umurnya panjang-panjang? Karena mereka itu nikah sama satu kabilah, nikahnya satu-satu mereka. Jadi setiap hari nyambung silaturahim. Beda sama kebanyakan orang zaman kita sekarang. Orang Sumsel nikah sama orang Jawa Timur, jauhnya Masya Allah. Nyambung silaturahimnya kapan? Setahun sekali, pas Lebaran. Naam, sahih.
orang-orang gunung sana itu banyak mereka itu nikah sesama kabilah. Boleh nikah sepupu aja boleh, yang nggak boleh nikah keponakan. Sepupu boleh. Makanya nanti kalau lebaran kalau ada sepupu nggak boleh salaman, haram. Karena halal untuk dinikahi, halal. Itu nggak boleh, hati-hati, ingat. Kenapa Fatur ketawa? Ada sepupu. Nah, nggak boleh, sepupu nggak boleh. Untuk disalami itu nggak boleh. Hukumnya apa? Haram. Nikah sepupu halal. Orang-orang zaman dulu Nabi SAW nikah sepupu Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang zaman dulu tuh banyak nikah satu kabilah sama mereka. Akhirnya apa? Panjang umurnya. Kenapa? Selalu nyambung tali silaturahim. Situ-situ aja. Lebarannya di situ-situ aja. Tiap hari. Kalau macam kayak Ustadz nih sekarang menyambung ke ibu bapak aja ke Solo, ke mertua ke Medan, ujung ke ujung. Astagfirullahaladzim. Cobaan, memang cobaan. Sekali mau ke Solo kena berapa juta, mau ke Medan kena berapa juta. Sudah sabar. Tapi tetap berusaha, bismillah. Tetap nabung untuk nyambung tali satu rahim, ibadah. Naam sahih. Makanya kalau antum nanti nikah tuh ndak usah jauh-jauh nikah sama orang Sulawesi, nikah sama orang Kalimantan, wong Tanjung Raman bae, sama wong dusun, ndak apa-apa, kita ini wong dusun semuanya. Kenapa? Lebih berkah insyaallah. Yang sudah ngaji, yang sudah tahu ilmu sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah. Itu kata para ulama. Jadi ndak usah terlalu jauh-jauh nikah itu, karena akan sulit menyambung silaturahim. Nah, kita kembali ke tema di sini. Sekarang pertanyaannya, bukankah rezeki sudah dicatat oleh Allah? Hadis Arba'in Nawawi, hadis yang keberapa? Keempat, hadisnya Ibnu Mas'ud. Inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang kalian, yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilaihi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh fayu'mar bi arba'i kalimat. Malaikat ini diperintahkan untuk mencatat 4 hal. Setiap kita sudah ada rohnya, ditiupkan rohnya, 4 hal dicatat untuk kita. Yang pertama apa? Bikatbi rizkihi. Dicatat apa? Rezeki. Terus yang kedua, bikatbi ajalihi. Terus yang ketiga, bikatbi amalihi. Amali itu atau ajalihi? Amali atau ajalihi? Ajalihi. Nah, bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syakiyun au sa'id. 4 hal ini dicatat. Pertama, dicatat rezeki sudah oleh malaikat, lewat dari kita sejak janin, sudah ditiupkan rohnya. Kedua, dicatatnya ajal, sudah waktunya, umurnya sekian. Yang ketiga, amalnya dicatat sudah. Yang terakhir, apakah dia sengsara masuk neraka atau bahagia masuk apa? Surga, sudah dicatat. Tapi di sini sebutkan apa? Siapa yang mau yubsat lahu fi rizki, yang dilapangkan apa? Rezeki. Loh, bukankah rezeki sudah dicatat? Emang bisa dilapangkan lagi? Terus yang kedua, wa yunsa lahu fi athari, dipanjangkan apa? Umurnya. Bukankah ajal umurnya sudah dicatat? Sudah. Loh, emang bisa dipanjangkan lagi? Jawabannya bisa. Jawabannya apa? Bisa. Seorang janin dicatat oleh para malaikat, semisal umurnya 60 tahun, dengan dia memanjangkan, dengan dia menyambung silaturahim dia, maka Allah akan panjangkan sampai 70 tahun. Bisa. Makanya catatan para malaikat itu, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah Subhanahu wa taala menghapus catatan malaikat, terserah Allah. Yang kedua, wa yuthbit, Allah tetapkan catatan malaikat, terserah Allah. Tapi apa? Wa indahu ummul kitab. Tapi di sisi Allah ada induk catatan. Apa itu? Lauhul Mahfuz. Yang dicatat malaikat, perubahannya pun ada di Lauhul Mahfuz.
Yang di Lauhul Mahfuz ini nggak ada yang tahu isinya kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa berubah, bisa berubah. Contoh kasus nyata. Siapa yang bisa berubah ajalnya? Umurnya. Dari yang catat Nabi Musa. Ketika mau dicabut sama siapa? Malaikat maut. Apa yang terjadi? Nabi Musa nggak mau diwafatkan, dipukullah matanya malaikat maut. Sampai apa matanya? Keluar. Ngadu malaikat maut ke Allah Subhanahu wa taala. Nggak nerima kondisi Nabi Musa, nggak, ajalnya harusnya udah dicabut. Tapi Allah nggak kehendaki. Allah nggak kehendaki. Allah biarkan. Catatan malaikat maut udah mati harusnya. Tapi Nabi Musa nggak mati. Itu terjadi. Makanya kata para ulama, catatan malaikat bisa apa? Berubah. Tapi perubahan catatan malaikat tetap sudah dicatat oleh Allah di mana? Lauhul Mahfuz. Makanya tetap kita itu perbanyak untuk menyambung silaturahim. Kedua, perbanyak berdoa. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? La yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang mampu menolak takdir. Takdirnya udah tercatat umur sekian, rezekinya sekian. Enggak ada yang mampu menolak itu kecuali apa? Doa. Berdoa. Aslinya rezeki dia di hari ini semisal cuman berapa ratus ribu, Allah kasih rezeki sekian, Allah tambahkan karena dia berdoa dan menyambung tali silaturahim. Itu yang perlu kita ketahui. Wallahu a'lam bissawab. Jadi perbanyak nyambung silaturahim. Kalau jauh minimal nelpon. Kata para ulama al-ittisal, zaman dulu belum ada HP, tapi mereka pakai irsalur rasail, mengirim apa? Surat. Mengirim surat ini sudah masuk dari menyambung silaturahim. Itu yang perlu kita ketahui. Apalagi zaman kita sekarang sudah banyak wasilah-wasilah untuk kita berhubungan dengan orang yang jauh. WhatsApp, Facebook, Instagram dan lain-lain, itu banyak. Wallahu a'lam bishawab. Baik, hadis yang ke-63. An Anas radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Muttafaqun alaih. Dari Anas bin Malik semoga Allah meridainya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa doa Nabi? Ya Allah, Rabbana, Tuhan kami, atina fid dunya hasanah, berikan untuk kami di dunia kebaikan, wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat apa? Kebaikan, wa qina adzabannar, dan lindungi kami dari azab api neraka. Wallahu alam, kata para ulama, ini adalah doa yang mengumpulkan segala kebaikan. Di dunia kebaikan, di akhirat apa? Kebaikan. Wa qina adzabannar, dan lindungilah kami dari azab api neraka. Kenapa enggak azab dunia? Karena semua orang di dunia pasti ada kena azab. Hatta Nabi SAW, Nabi yu'adzab, Nabi disiksa, Nabi diludahin, Nabi dicela, Nabi dimaki, Nabi dihinakan, Nabi diludahi, dan disiksa Nabi SAW. Enggak mungkin orang terlepas dari azab dunia, itu enggak mungkin, mustahil. Mustahil. Hatta bayi yang lahir ada enggak azabnya? Ada. Musibah meninggal itu azab, siksaan, sakit, mati itu sakit, siksaan. Innalil mauti la sakarat, kata Nabi, sesungguhnya mati itu ada sakit yang ngeri sekali, kata Nabi. Nabi ngerasakan itu sampai Nabi mengatakan innalil mauti la sakarat. Nabi merasakan sakit sallallahu alaihi wasallam. Taib. Ali bin Abi Thalib menafsirkan doa ini, hasanah di dunia itu maksudnya istri, akhirat maksudnya bidadari. Maksudnya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah, berikan untuk kami istri yang salihah, hasanah fid dunya, di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat dapat bidadari, ya Allah. Wa qina adzaban nar, dan lindungi kami dari azab neraka. Ini juga bisa untuk kita berdoa untuk yang sudah nikah pun enggak ada masalah sama sekali. Kita maksudkan untuk istri yang salihah dan bidadari, enggak ada masalah. Itu kata para ulama, ditafsirkan oleh Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Wallahu alam bissawab. Baik, hadis yang ke-64.
An Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innama sabru 'inda sadamatil ula muttafaqun alaih. Dari Anas bin Malik dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innamal sabru, sesungguhnya kesabaran, 'inda sadamatil ula, ketika hentakan yang pertama. Ketika awal musibah, apa yang kita ucapkan? Apakah ngeluh, apakah marah, apakah jengkel sama Allah, apakah kesal sama Allah, atau dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Karena pahala sabar itu ketika hentakan pertama. Jadi kalau orang yang pertama kali sudah marah-marah sama Allah, sudah kesal sama Allah, orang tuh ngomong misu-misu, gak jelas, marah sana, marah sini, marah terus bawaannya. Tapi di ujung-ujung ini ngomong, saya sabarlah sudah, pahala sabar gak dapat. Ini terjadi ketika salah seorang wanita ditinggal wafat oleh salah satu keluarganya. Jadi wanita ini ketika ditinggal wafat oleh salah satu keluarganya, keluarga tadi dikuburkan sudah. Wanita itu pun menangis di sisi kuburan tadi, nangis terseduh-seduh sampai niyaha, sampai meratap. Nabi SAW gak suka melihat para wanita meratap. Nabi SAW mengatakan, ittaqillah wasbiri, takutlah engkau dari Allah dan sabarlah. Tiba-tiba wanita ini ngomong apa? Ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati, menjauh engkau, karena engkau ini tidak kena musibah seperti saya. Jadi seakan-akan inilah penyakit manusia. Ketika kena musibah, seakan-akan dia seorang diri yang kena musibah. Seakan musibah dia yang paling berat, orang lain nggak pernah merasakan musibah dia. Ini penyakit dari zaman ke zaman. Seperti wanita tadi, ketika ditinggal wafat oleh keluarganya, dia menangis samping kuburan. Nabi lewat, Nabi mengatakan sabar, bertakwa kepada Allah, takut sama Allah. Ngomong ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati, minggir engkau. Tapi dia nggak tahu itu Nabi SAW yang mengucapkan. Karena engkau tidak kena musibah seperti musibah saya. Pertanyaannya sekarang, musibah Nabi sama musibah nih wanita, mana lebih besar? Nabi SAW. Sampai dikatakan oleh Nabi kita SAW, a'zabun nasi bala'an al-anbiya, musibah yang paling besar ditimpa oleh manusia itu para nabi pertama. Tsummal amsal fal amsal, kemudian setelah mereka. Cobaan Nabi jauh lebih besar. Tapi penyakit manusia merasa dia seorang diri musibahnya paling tinggi, paling besar. Na'udzubillah. Kena hutang seakan-akan hutang dia paling besar. Kena musibah kecelakaan dia yang paling parah. Dicuri seakan-akan harta dia dicuri paling besar. Dan seterusnya. Padahal orang jauh lebih banyak musibah lebih dari itu. Tapi Nabi SAW pun akhirnya diamkan, Nabi biarkan, Nabi pulang ke rumahnya. Dikabarkanlah wanita tadi. Para sahabat mengatakan, ya fulana, yang ngomong tadi untuk sabar itu Nabi SAW. Langsung kaget dia, langsung pulang, dia lari menuju rumah Nabi kita Muhammad SAW, mau minta maaf. Ketika dikotok, dia mengatakan, ya Rasulullah innani asbir, ya Rasulullah aku sabar. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? As-sabru inda sadamatil ula. Hadis ini, sabar itu ketika hentakan apa? Yang pertama. Setelah ini kau nggak dapat pahala sabar lagi, nggak ada sudah. Makanya kalau bisa belajar dari awal kena musibah itu sabar. Ketika ujian, dapat nilai ujian kecil, malamnya udah belajar seakan-akan yakin bisa. Ekspektasinya itu 100. Faida sab'in, dapatnya berapa? 70. Aduh, mana? Ustadznya ini salah ini. Ustadznya ngantuk nih pas ngoreksi. Salahin siapa? Ustadznya. Nah, ini enggak sabar. As-sabru 'inda salatil ula. Ya sudah, astaghfirullahaladzim, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, anak kira gampang kemarin. Rupanya sulit. Wallahu a'lam. Muhammad, ambil kertas itu Muhammad. Satu materi. Di rak bawah. Nah, tahan.
Jadi kita harus tahu bahwasanya kesabaran itu dituntut di awal. Nggak bisa kita sabar-sabar tapi sudah keluh kesah, sudah sumpah serapah sana sini, ngomong sana sini, dan dia tidak melihat apa dampaknya. Wallahu alam bissawab. Baik, hadis yang ke-65. An Anas radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yatba'ul mayyita thalathatun fayarji'u ithnani wa yabqa ma'ahu wahid yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu. Muttafaqun alaih. Dari Anas bin Malik dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, yatba'ul mayyita thalathatun, yang ngikuti mayit itu ada 3. Fayarji'u itsnan, yang 2 pulang, enggak akan netap di kuburan. Wa yabqa ma'ahu wahid, yang akan tinggal bersama jenazah 1. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu, keluarganya akan ngikutin dia, hartanya akan ngikutin itu jenazah, amalnya juga akan ngikutin itu jenazah. Tapi apa yang terjadi? Fayarji'u ahluhu wa maluhu, keluarganya akan pulang, hartanya juga akan pulang. Wa yabqa ma'ahu amaluhu, yang akan tinggal apa? Amalnya. Muttafaqun alaih. Rawahul Bukhari Muslim. Tapi wallah ada hadis azim. Antum mungkin ngerasa sekarang masih anak-anak, belum lihat kondisi itu. Antum belum pernah nguburin langsung tuh, belum pernah. Ya antum dengar hadis ini biasa saja. Tapi wallahi kalau antum pernah nguburkan ummi antum, menguburkan abah antum, antum akan tahu kondisi hadis ini. Antum pernah kan ditinggal di pondok, nangis gak? Antum dibawa sama keluarga, ada bapak, ada ibu, ditinggal di mana antum? Di tempat keramaian di pondok pesantren. Dibawa harta, naam sahih, harta antum masih ngikut sama antum. Yang kembali cuma 1 apa? Keluarga, nangis. Ini yang kembali semua. Yang kembali apa? Semua. Keluarga akan pulang, harta kita nggak akan bermanfaat, dan kita akan diletakkan tahta turabi wahdana, di bawah tanah sendirian. Zulmah, wahsyah, gelap, liar. Di alam itu alam liar, di kuburan. Kalau seandainya ternyata amal kita nggak amal yang baik, gampangnya gini, wallahil adzim, kalau kita diletakkan sama bapak ibu kita di tempat hutan gelap-gelap, kita akan lari nangis gitu. Kalau di pondok pesantren aja antum nangis semua kok. Nangis nggak antum? Faiz nangis nggak? Nangis. Padahal di mana rumahnya? Prabu Muleh ya? Muhammad di mana rumah? Palembang. Sini-sinilah, masih dijenguk. Tapi apa? Nangis. Hasbi. Ingatkan tragedi Hasbi, nangis. Naam sahih. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Naam hakada. Antum sekarang baca hadis ini nggak ngerasa naam sahih karena antum belum nguburin. Coba antum nguburin bapak sendiri. Na'udzubillah. Ana pernah nguburin mertua ana tuh kebayang dulu ana bersama sama mertua ana tuh sering. Ana nggak tahu apa yang sekarang sedang terjadi di kuburan itu. Yang ana harapkan cuman rahimahullah, rahmat Allah Subhanahu wa taala meliputi beliau, rahimahullah. Itu terjadi. Makanya persiapkan sebelum kematian tuh apa yang dipersiapkan. Makanya Nabi SAW tidak pernah nguburin sahabatnya dalam kondisi menangis. Beliau mengatakan limithli hada fa'idu,
Untuk hidup ini persiapkan, bukan untuk hidup di dunia. Antum hidup di dunia ini nggak perlu persiapan. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah ada hewan yang melata berjalan, manusia yang berjalan, hewan ternaknya yang berjalan, kecuali tanggung jawab siapa yang ngasih rezeki? Allah. Nggak perlu persiapan. Antum nggak perlu belajar ekonomi, belajar bisnis, nggak perlu. Selama antum sholat, yakin rezeki Allah itu ada. Nggak perlu belajar, nggak perlu ijazah, nggak perlu ijazah, gelar, nggak perlu. Pasti dapat rezeki pasti. Tapi kalau seandainya kematian, kehidupan di alam barzakh nggak disiapkan, habis. Makanya Nabi SAW nggak pernah meminta kelebihan dari hidup dunia itu, nggak pernah. Yang beliau meminta apa? Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan aku ilmu. Kenapa? Karena ilmu itu bermanfaat di kuburan. Tapi ilmu yang bermanfaat agama, bukan ilmu IPS, IPA, matematika, nggak akan ditanya itu. Makanya persiapan apa yang kita siapkan untuk kematian? Antum tahu kondisi Nabi Ismail sama Hajar, ditinggalkan sama siapa? Ibrahim. Ibrahim aja nggak tega ninggalkan biwadin ghairi dzi zara'in 'inda baitikal muharram, ya Allah, aku terpaksa lepaskan istri saya dan anak saya di sebuah lembah yang tidak ada kehidupan, nggak ada air, tidak ada tanaman, tandus setandus-tandusnya. Sebelum ada air Zam-Zam, pasti khawatir, berat hati Nabi Ibrahim. Tapi gara-gara takwa dan imannya tinggi kepada Allah, tetap dilepaskan. Sampai kata Hajar, Allahu amaraka bihadza, wahai Ibrahim, saya tanya sekali lagi, apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk tinggalkan kami sendiri di sini? Nabi Ibrahim diam saja. Sekali lagi tanya sama Hajar, Allahu amaraka bihadza, wahai Ibrahim, engkau apakah diperintahkan sama Allah untuk meninggalkan kami di sini? Ibrahim mengatakan iya. Yakinlah Hajar, nggak mungkin Allah ninggalkan itu. Makanya berat kondisi kalau ditinggalkan, antum akan ada masanya itu nanti. Makanya mulai dari sekarang persiapkan sebaik mungkin kondisi kita hendak meninggal. Ana dulu punya kawan ketika ana SMP mutawasid. Pertama kali ana tahu ada anak kecil meninggal ketika ibtidaiyah di pondok pesantren, meninggal sakit. Masih ingat ana. Enggak nyangka, rupanya yang kecil juga bisa mati cepet ya. Di pondok pesantren meninggal gara-gara sakit meninggal, rahimahullah. Itu pertama ana jumpai, lagi serius belajar tiba-tiba meninggal. Masuklah anak sudah ke pondok, tamat ke SCDI. Pas di SCDI ternyata mau masuk SCDI, ada salah satu mahasiswa meninggal di situ. Meninggal, tiba-tiba meninggal. Gak lama setelah itu anak sudah masuk, kakak kelas anak satu angkatan juga meninggal, rahimahullah, TBC, meninggal. Setelah itu barulah kawan-kawan anak di Jamiah Islamiyah di Madinah yang sudah pulang meninggal. Apalagi pas masa pandemi, fulan meninggal, kawan-kawan sejawat. Makanya nggak ada yang namanya jaminan bakal hidup lama dari Allah SWT, itu nggak ada. Makanya persiapkan apa? Kematian. Ingat kematian itu dahsyat. Kata para ulama, al-mautu babun wan nasu dakhiluhu. Mati itu gerbang menuju Allah. Setiap manusia akan masuk ke dalam gerbang itu. Setiap manusia akan masuk ke dalam apa? Gerbang itu. 6. Wallahu a'lam bishawab. Baik, hadis yang ke-66. An Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru, muttafaqun alaih. Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yassiru wa la tu'assiru, permudah jangan persulit, wa basyiru wa la tunaffiru, dan kasih kabar gembira jangan membuat orang lari, muttafaqun alaih. Di sini dalil bahwasanya kita kalau bisa dalam berdakwah permudah, jangan dipersulit. Tapi ada istilah kita, naudzubillah, kalau bisa susah ngapain dimudahkan?
Itu urusan birokrasi, naudzubillah. Di negara kita itu ada istilah, kalau bisa susah, kenapa? Mudah, susahin. Naudzubillah. Itu ada, mau buat ini, mau buat berkas ini, berkas itu, berkas, disusahin. Nabi mengatakan yassiru, permudah, jangan dipersulit apapun bentuknya. Sekarang ada orang yang penting susahin dulu. Ini nggak akan pernah beres, nggak akan pernah beres. Mau bayar ini, mau bayar itu, dan sulit. Dakwah juga sama. Yassiru, permudah, jangan dipersulit. Contoh, lihat kondisi orang audiensnya. Audiens ini pendengarnya, pesertanya, penyimaknya. Kalau yang menyimak adalah orang masyarakat awam, jangan pilih kitab-kitab yang tinggi. Nggak boleh. Dalam agama Islam nggak boleh. Zalim kita. Kita harus lihat. Makanya Nabi SAW bisa, beliau itu menyatu dengan audiensnya. Sama Arab Badui nyambung, sama orang kampung nyambung, wong dusun nyambung Nabi SAW. Sama orang kotanya nyambung Sallallahu Alaihi Wasallam. Hatta sama orang yang bukan dari keturunan Arab nyambung. Salman Al Farisi orang Arab, orang apa? Persia nyambung Nabi SAW yang orang Arabnya. Romawinya nyambung Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya disebutkan hadithun nasa bima ya'kilun. Sampaikan dakwah kepada manusia sesuai dengan akal mereka. Ringkas-ringkas dulu, yang mudah-mudah dulu. Jangan tiba-tiba kitabnya langsung kitab tinggi. Contoh, fikih, kitab dasar dulu Al-Wajiz. Dasar Bulughul Maram atau Umdatul Ahkam. Jangan langsung kitab tinggi Al-Mughni semisal. Siapa yang mau baca? Capek. Apalagi sampai ke fikih muqaran, fikih perbandingan mazhab, semisal Bidayatul Mujtahid, pendapat mazhab Hanafi gini, mazhab Maliki gini. Antum kalau kuliah nanti di SCDI atau kuliah di Madinah, di kuliah di Libya, antum akan pelajari perbandingan mazhab. Hukum ini mazhab Hanafi gini, mazhab Maliki gini, mazhab Syafi'i gini, mazhab Hambali gini. Kalau ana sampaikan itu di halayak ramai, pulang-pulang jamaah yang ngomong, ditanya sama istrinya, "Kak, tadi apa kata Ustaz hukum ini?" "Apa ya? Hanafi tadi apa ya? Maliki apa ya?" Taib. Rabbun nas, didik manusia itu dari bisigharil ilm, dengan ilmu yang dasar dulu. Qabla kibariha, sebelum perkara-perkara yang besar. Jadi macam kayak ini, 100 hadits apa? Ringkas-ringkas ini. Tapi kalau antum hafal, ini hada yanfa' lakum fid dunya wal akhirah. Ini bermanfaat untuk antum di dunia dan akhirat. Karena ini akan berkaitan dengan kondisi sehari-hari. Antum akan tanya, "Ustaz, apa hukum semisal antum udah jadi dai? Ustaz, apa hukum menyambung tali silaturahim?" Antum akan ngomong hukumnya wajib. Apakah ada keutamaannya, Ustaz? Ada. Apa hadisnya? An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba an yubsata lahu fi rizqi wa yunsalahu fi athari falyasil rahimah. Ini kecil. Ustaz, dari ini apa? Dari itu apa? Akhirnya antum akan otomatis tilqaian menyampaikan dalil. Gampang. Tapi kalau antum langsung udah perkara yang berat, maka apa? Perkara itu akan sulit antum tekuni. Itu kata para ulama. Jadi mulai untuk mempermudah jamaah, jangan mempersulit. Taib wa basyiru wa la tunaffiru, dan kasih gambar gembira, jangan apa? Buat orang lari. Kalau bisa jangan sampaikan azab, tidak disampaikan kabar gembira berupa surga, balasan pahala. Kalau disampaikan azab, orang akan kabur. Wah, ini agama keras ini, agama radikal ini. Azab sedikit, taib. Kita imbangi dengan apa? Pahala. Bicara surga. Makanya kata para ulama, ketika kita bicara neraka, bicara juga surga. Tengah-tengah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Jangan buat orang lari kalau bisa. Sama kayak macam sholat. Kalau sholat itu jangan buat orang lari, buat orang gembira. Makanya persiapan sebelum tarawih.
biar orang tuh gembira, bisa nyimak gitu loh. Wah, si imamnya salah-salah ini. Lari nggak orang? Lari. Naam, sahih. Itu disebutkan oleh para ulama. Makanya kalau bisa persiapkan dengan sebaik mungkin, kita itu akhirnya membuat orang tuh senang. Oh, masya Allah, kok gembira ya sholat tarawih di Ponpes Imam Albani, kan gitu tuh. Masya Allah, bacaannya zen. Insya Allah besok anak akan ajak keluarga untuk kesini. Pas besoknya diajak, rupanya imamnya banyak salah, urung, nggak jadi. Makanya kalau bisa memang kita permudah, kasih kabar gembira, jangan membuat orang apa? Lari. Wala tunafiru tuh nafarayan firu tuh lari. Nafara yunafiru membuat orang apa? Lari. Wallahu alam bishawab. Hadis yang ke-67. An Anas. Ini penting, perhatikan. An Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sawwu sufufakum fa inna taswiyata sufufi min iqamatis shalah, muttafaqun alaih. Dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi kita Muhammad sallallahu beliau bersabda, sawwu sufufakum, luruskan saf-saf salat kalian. Ingat, sawwu sufufakum, bukan istawu sufufakum. Kalau udah istawu jangan pakai sufufakum, karena sawwa yusawwi sawwu itu artinya apa? Luruskanlah. Sawwu itu fi'il amr untuk antum, itu perintah, harus ada apa? Maf'ul bihnya, sufufakum. Tapi kalau istawa yastawi nggak perlu maf'ul lagi, nggak bisa. Istawa yastawi itu luruslah. Luruslah sama luruskan beda nggak? Beda. Luruslah kalian, lurus. Luruskanlah, harus ada maf'ulnya. Apa yang diluruskan? Shaf. Makanya jangan antum ngomong istawu sufufakum, salah. Istawu atau sawwu sufufakum, pilih. Jadi jangan lagi ada yang salah, imam, santri. Istawu sufufakum, enggak. Istawu atau sawwu sufufakum. Fa inna taswiyata sufuf, sesungguhnya meluruskan shaf, min iqamati shalah, dari kesempurnaan apa? Salat, tegaknya salat. Muttafaqun alaih. Dan wallahi azim, hadis Nabi ini hadis yang sahih, betul terjadi. Anak itu akan khusyuk ketika sholat yang di masjidnya shafnya itu rapat dibandingkan yang renggangnya, na'udzubillah. Makanya dulu ketika shaf terjadi mau nggak mau darurat, memang harus ada namanya social distancing atau jaga jarak. Itu kerasa, duh rasanya kok nggak nyaman ya berjarak. Dan itu darurat. Ketika nggak darurat memang harus dirapatkan. Makanya semua para ulama menganjurkan untuk rapatkan apa? Shaf, meluruskan apa? Shaf. Jadi jangan sampai shaf yang nggak diluruskan, shafnya nggak dirapatkan. Riwayat lain disebutkan, pertama sawwu sufufakum, luruskan shaf kalian. Yang kedua apa? Tarasu. Apa tarasu? Apa? Rapat, nempel. Makanya disebutkan oleh para sahabat Nabi kita Muhammad SAW, yang disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, hadis sahih. Wa kana ahaduna yulsiku mankibahu bimanki sahibihi. Maka salah seorang dari kami itu, para sahabat, nempelkan pundaknya ke pundak kawannya, nempel. Dan wa ka'bahu bi ka'bi sahibihi, dan nempelkan tumitnya ke tumit kawannya, nempel, untuk merapatkan apa? Shaf. Perintah Nabi, tarasu, rapatkan. Rupanya ada golongan sesat. Apa? Gilang si itu Zaitun. Gilang siapa? Gumilang. Lupa. Si itu suruh satu apa? 1 meter. Alasannya karena apa? Bau.
Ya kalau cuman dia yang bau, ngapain nyuruh orang? Orang banyak yang wangi kok. Itu kelompok sesat menyesatkan. Walhamdulillah udah di penjara nggak kemarin? Nggak tahu nah. Ala kulli hal, semua ulama 4 madhab kecuali madhabnya Soekarno. Soekarno pun rapat. Soekarno ya, rapatkan soft. Dia ngaku-ngaku madhab apa? Soekarno. Na'udzubillah. Dhalun mudil. Antum akan jumpai setiap zaman akan ada orang menyesatkan umat tuh ada. Yang baru-baru terjadi, udah lebaran, nelpon Allah katanya. Jamaah nelpon Allah. Allah ngabarkan lebaran udah besok. Lebaran mereka hari Rabu. Hari apa lupa nah, hari apa kemarin? Nah nelpon. Setiap zaman kemarin, anda nggak tahu. Setiap zaman akan antum jumpai kelompok yang sesat dan menyesatkan. Makanya akidah umat itu harus dijaga dari sekarang. Ini sekarang tengoklah, akan ada umat yang memerangi sunnah Nabi ini. Orang yang merapatkan soft mereka benci. Kapan kita tempel kaki kita ke kaki dia, dipijaknya kaki kita. Tap. Nempelkan lagi, tap. Sudah, nggak usah dipaksa. Jangan sampai dia batal gara-gara kita. Kita tempelkan lagi, tap. Hai kau nih katanya. Batal sholat dia gara-gara kita, jangan. Tapi dia sudah nggak mau, sudah biarkan. Karena Rabbana la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Semampu kita sudah. Jangan sampai dia batal gara-gara kita. Kalau dia nggak mau ditempel sudah. Macam gelik kali dia sama kaki kita. Itu ada orang-orang yang membenci sunnah Nabi kita Muhammad. Dan antum tahu yang ajibnya, orang yang membenci merapatkan soft dan meluruskan soft, tokoh ulama, cendekiawan katanya. Apa kata dia? Mereka ini dia ngomong, mereka yang meluruskan soft alasannya hadis Nabi SAW, karena syaitan itu akan apa, masuk ke dalam soft yang renggang. Apa kata dia? Nggak apa-apa, biar setannya ikut sholat. Ngawur. Itu tokoh itu yang ngomong. Setan tuh nggak sholat. Setan tuh nggak ada istilah sholat. Setan itu justru ganggu orang sholat. Dibuat candaan untuk menerangi sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Antum coba berangkat keluar. Banyak orang nggak suka dengan luruskan soft sama apa? Merapatkan soft. Na'udzubillah. Makanya kita mulai hidupkan dari sekarang. Dan kalau bisa pundak ke pundak, tumit ke tumit. Wallahu alam bissawab. Hadis yang ke-68. An Anas radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-aklata fayahmaduhu 'alaiha aw yashraba asy-syarbah fayahmaduhu 'alaiha, rawahu Muslim. Masuk hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Inna Allah la yarda, sesungguhnya Allah ini apa? Ridha. Anil abdi, ridha dengan seorang hamba. An ya'kulal akla, hamba tadi makan sebuah makanan, fayahmaduhu 'alaiha, dia puji Allah. Habis makan apapun makanannya dia memuji Allah, mengatakan alhamdulillahilladzi, apa santri? Alhamdulillahilladzi at'amani hada wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Aw yashraba syarbah fayahmaduhu 'alaiha, atau dia minum sebuah minuman dia puji Allah. Kopi, susu. Alhamdulillah. Puji Allah. Allah senang. Jadi kalau mau cari kasih sayang Allah, banyak makan Umar. Iya. Tapi habis makan alhamdulillah, nggak apa-apa gemuk, tapi dicintai sama Allah. Sahih. Habis minum, alhamdulillah. Itu kita termasuk diridhoi sama Allah.
apapun bentuknya. Hatta antum tahu halawiyat, halwa tahu apa halwa? Permen. Halawiyat manisan, permen. Mau permen kopi kah dia, mau permen apakah dia, makan bismillah. Antum selesai, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Allah tuh senang. Ada satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang makan, habis makan dia mengucapkan itu, illa ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, kecuali Allah hapuskan dosa-dosa dia yang lalu. Imam pakai baju, imam pakai jadi, imam makan. Makanya hadis ini hadis yang besar, banyak-banyak puji siapa? Allah. Gini aja, antum ngasih orang makanan, antum ngasih orang minuman, dia muji antum, makasih ya, terima kasih ya. Seneng nggak antum? Seneng lah. Ya kita juga sama, balas kebaikan Allah Subhanahu wa taala dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi Umar nanti habis ini banyak makannya. Insyaallah. Baik, hadis yang ke-69. An Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu dari Nabi kita Muhammad SAW, beliau mengatakan, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang kalian, hatta akuna ahabba ilaihi, sampai aku ini menjadi orang yang paling dia cintai, min walidihi, dibandingkan orang tuanya, wa waladihi, dan anaknya, wan nasi ajma'in, dan seluruh manusia. Antum lebih cinta Rasul atau lebih cinta orang tua? Allah ya, ana as'alukum billah. Ana nanya sama antum. Antum lebih cinta Rasul atau lebih cinta orang tua? Antum lebih cinta Rasul atau lebih cinta orang tua? Baik. Ragu kan? Wallahi ragu kita. Antum akan cinta lebih besar kepada Rasul dibandingkan orang tua ketika antum baca sirah Nabi sendiri, antum nangis. Nabi di perang Uhud, antum nangis. Nabi SAW di Taif, antum nangis. Nabi SAW perhatian dengan sahabatnya, antum nangis. Karena Nabi berjuang tuh dulu sendirian. Makanya Ana sering sampaikan, sebenarnya kenapa Nabi SAW keluarganya ditinggal wafat oleh keluarganya, semua nggak ada yang tersisa, kecuali dari orang-orang di keluar kerabat Nabi kita Muhammad SAW. Coba antum, Ana sering sampaikan, menunjukkan bahwa itu Nabi berjuang sendiri. Gimana kalau abah antum berjuang sendiri, umi antum berjuang sendiri, disiksa pula. Makanya Ana sering sampaikan, bapak beliau SAW udah meninggal. Lanjut siapa? Ibu. Lanjut siapa? Habis ibu siapa? Kakek. Habis kakek siapa? Paman Abu Talib. Sebelum Abu Talib ada siapa? Paman beliau SAW. Paman sekaligus saudara. Rodha'ah, sepersusuan. Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah ini orang yang bela Nabi SAW tanpa sengaja, meninggal juga. Allah takdirkan meninggal, berjuang sendiri SAW. Habis itu Abu Talib meninggal. Habis Abu Talib nikah sama Khadijah meninggal, sampai cucu beliau meninggal. Tidak ada yang tersisa masih hidup di keluarga Nabi kita Muhammad SAW dari keluarganya setelah Nabi meninggal, setelah beliau wafat, kecuali Fatimah sama Fatimah. Nah, yang lainnya meninggal. Ibrahim cucu Nabi meninggal. Semua cucu Nabi itu meninggal. Yang tersisa cuma siapa? Fatimah setelah beliau SAW meninggal. Allah nggak sisakan. Tapi tiba-tiba kita baca sirah biasa aja. Ana aja kalau berjuang sendiri, ana tuh nggak bisa, nggak tahan. Ana kalau disuruh buka lapak lahan dakwah di sini sendirian, wallahi la'adzim ana nggak bisa. Kita ini semua bekerja sama, semua orang. Lallah, kalau bukan karena Allah, kemudian karena bantuan dari kawan-kawan semua, nggak akan bisa terbangun, nggak akan jalan. Wallahi la'adzim, uqsim billah. Tiba-tiba itu dicampakkan karena sendiri,
nggak akan bisa. Dan ternyata Nabi kita Muhammad SAW seperti itu. Sampai beliau dimaki, di Taif dihinakan, sampai di Mekah pun terpaksa keluar. Di Mekah terpaksa apa? Keluar, diusir, terpaksa harus pindah ke Madinah. Ini menunjukkan bahwasanya ketika kita baca sirah Nabi SAW itu cuman kayak nggak ada perasaan, biasa aja. Belum cinta. Belum apa? Belum cinta. Antum dengar sirah Nabi semisal Ustadz Syafiq ada kajian sirah Nabi, Ustadz Khalid Basalam ada kajian sirah Nabi, antum dengarnya kok biasa gitu ya. Antum tuh nggak nganggap Nabi SAW itu suatu hal yang spesial, Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayak antum harus bangun karakter beliau SAW dalam jiwa kita tuh jiwa yang besar. Makanya Umar ngomong, ya Rasulullah, anta ahabbun nas ilayya illa nafsi. Ya Rasulullah, engkau ini orang yang paling saya cintai untuk diri saya, tapi engkau kalah kecintaan untuk engkau. Saya itu lebih mencintai diri saya dibandingkan diri engkau. Apa kata Nabi? Kalau begitu engkau belum sempurna imannya. Al-ana ya Rasulullah, kalau gitu sekarang aku lebih mencintai engkau dibandingkan diri saya. Kalau saya pun mati di jalan engkau, saya mati. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Makanya sejak setelah itu ketika Nabi dihina, orang yang pertama kali bela Nabi SAW siapa? Umar. Antum tahu Abdullah bin Ubay bin Salul, mulutnya itu racun, menghina Nabi, mengejek Nabi SAW. Di belakang Nabi ngomongnya, di depan para sahabat hinakan Nabi SAW. Sampai apa kata Abdullah bin Ubay bin Salul? Ma ra'ayna arghab butunan wala akdzabu alsunan min Muhammad. Tidaklah kami melihat orang yang paling buncit perutnya, orang yang paling dusta lisannya, kecuali Muhammad sama kawan-kawannya. Udahlah buncit, dusta pula. Ini kata siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Turunlah ayat. Turun apa? Ayat. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya kalian tuh, dengan rasulnya kalian itu buat bahan olok-olokan? Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kufur. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, da'ni adrib unuqah. Ya Rasulullah, jangan cegat saya untuk saya penggal kepala dia. Jangan halangi saya mau penggal kepala dia. Apa kata Nabi kita sallam? Mahlan ya Umar, la yuhaddithun nas anna Muhammadan qatala ashabah. Jangan Umar. Kenapa? Nanti orang akan mengatakan bahwa saya Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Karena Abdullah bin Ubay bin Salul ngaku muslim, ngaku sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal apa? Munafik. Itu Umar udah keselnya, udah betul-betul kesal, mau dibunuh itu. Da'ni adrib unuqah. Tapi Nabi SAW nggak izinkan. Akhirnya diurungkan niat itu, ya sudah, sabar. Makanya tiba-tiba ana tuh na'udzubillah, setiap kali karakter Nabi SAW dihinakan, ana doakan mereka dengan Allahumma al'anhum. Ya Allah, laknatlah mereka. Di Prancis, Swedia itu banyak. Antum tahu kan pembuat karakter Nabi SAW yang menghinakan Nabi SAW di Swedia, yang bakar Quran dan sebagainya. Doa anak Allahumma al'anhum. Ya Allah, laknat mereka, laknat. Itu memang mereka ini adalah orang-orang, ya kalau seandainya itu di negara kita habis dia, atau di negara Timur Tengah saja habis mereka itu. Tapi mereka itu yang antum tahu yang bakar Quran itu orang Arab itu, tapi tinggal di Swedia. Orang Arab, antum cek namanya siapa? Dia itu dari, kalau nggak salah Irak atau dari mana. Dia itu tinggal di Swedia, berlindung di balik ketiaknya pemerintahan Swedia, biar bisa ada penghidupan. Karena orang-orang di sana itu nggak akan bisa hidup, orang-orang istilahnya orang-orang pindahannya itu nggak akan bisa hidup kecuali memang ada dari pemerintahnya langsung. Macam Jerman, orang-orang Suriah itu bisa masuk dengan izin dari pemerintah, dikasih uang mukafaah, dikasih memang bulanan dikasih, dan dia berharap dapat bulanan terus. Caranya apa? Buat propaganda. Na'udzubillah. Antum baca aja
kisah itu orang Swedia itu, na'udzubillah. Makanya walhamdulillah, kalau antum nggak mau doakan laknat, doakan hidayah. Ada salah seorang pembuat karikatur Nabi SAW, menghinakan Nabi SAW, masuk Islam. Wa hasuna islamu, dan Islam yang baik. Ana lupa namanya siapa. Ana udah pernah terjemahin video itu. Ada satu program acara bil Quran ihtadi, dengan Al-Quran aku dapat hidayah. Dia buat karikatur Nabi untuk menghina Nabi SAW, masuk Islam, dan masuk Islam itu wahasuna Islamu, Islam yang baik pula. Jadi imma antum doakan dia atau antum doakan laknat untuk dia. Dan Nabi SAW pernah doakan hidayah, juga pernah doakan apa? Laknat. Jadi jangan diam saja. Itu yang perlu kita ketahui. Naam, wallahu alam bisawab. Abu Jahal pernah nggak didoakan oleh Nabi kita SAW? Pernah. Apa doanya? Allahumma, ya Allah, berikanlah hidayah untuk salah seorang yang kau cintai dari dua orang, Abu Jahal wa Umar. Siapa yang dipilih Allah? Umar. Umar yang dipilih Allah SWT. Taib, hadis wa waladihi. Wallahi hadal adim. Engkau nggak akan beriman sampai saya menjadi orang lebih dia cintai dibandingkan anaknya. Antum sekarang belum punya anak. Ada masanya antum punya anak, antum akan sibuk mikirin anak. Anak sakit, antum beli obat, pusing. Wallahil adzim, antum kalau anak sakit 3 hari antum akan nangis. Nabi SAW sakit berapa hari? Tiap hari, setiap ayat turun Nabi SAW sakit, meriang Nabi SAW. Dan wahyu yang paling berat beliau terima dalam kondisi apa? Suara apa? Suara lonceng, berat sekali. Sampai Nabi SAW itu sakit, keringat dingin tuh keluar semua di tubuh Nabi SAW. Sakit. Itu turun wahyu, beliau sakit agar kita bisa dengar Quran. Nabi nggak pernah ngeluh sallallahu alaihi wasallam. Anak kita sakit, kita sibuk ngurus ini ngurus itu, tapi baca surah Nabi SAW biasa aja. Memang agak lain kita nih, na'udzubillah. Kalau Allah bukan nggak kasih hidayah untuk kita, habis kita, na'udzubillah. Jadi banyak-banyak salawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-70. Hani Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma zala Jibril yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarithu. Baik, hadis yang ke-70 masuk siapa? Hadis siapa? Ibnu Umar. Muttafaqun alaihi. Terus nanti gitu. Habis Ibnu Umar coba antum lihat siapa? Jadi Ibnu Umar habis itu Jabir. Salim itu anaknya siapa? Anaknya Jabir, Salim ibn Jabir. Coba an Salim an abihi. Dari Salim, dari bapak. Siapa bapaknya? Jabir. Nah, bukan Salim ya, tapi dari Jabir. Nah, itu nanti antum bisa hafalkan sendiri. Taib, hadis yang ke-70 terakhir dari Ibnu Umar semoga Allah meridainya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma zala Jibril yusini bil jar." Jibril selalu mewasiatkan saya dengan hak-hak tetangga. Hatta dhanantu annahu sayuwarithu, sampai aku mengira bahwasanya Jibril memerintahkan saya untuk tetangga dapat warisan. Taib, as-su'al, tetangga dapat warisan enggak dari orang meninggal? Semisal kita meninggal, tetangga kita dapat enggak warisan dari kita? Enggak. Warisan itu didapatkan sama keluarga. Ashabul furud wal asabah, orang-orang yang udah dapat bagian atau asabah sisa. Tetangga nggak dapat. Taib, apa kata Nabi SAW? Jibril tuh terus mewasiatkan saya berbuat baik sama tetangga, sampai saya mengira bahwasanya Jibril memerintahkan saya agar saya memberikan warisan untuk siapa? Tetangga. Sampai kata Nabi kita SAW seakan-akan syariat warisan untuk tetangga itu akan ada. Saking kita harus berbuat baik sama siapa? Tetangga. Muttafaqun alaih. Wallahu a'lam. Ini tetangga ini udah kita bahas sebaik mungkin. Tapi masya Allah tabarakallah rahman, hadis tambahan Aisyah pernah mengatakan, ya Rasulullah man uhdi. Ya Rasulullah, siapa orang yang paling berhak terima hadiah dari saya? Haji.
Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Aqrabu ilaiki minki baba. Yang paling dekat pintu rumahnya dengan pintu rumah engkau. Itu yang paling berhak untuk menerima apa? Hadiah. Antum nanti suatu saat akan, sekarang aja antum punya tetangga. Antum di rumah, antum ada tetangga. Tapi kasih hadiah paling dekat dulu. Antum mau ngasih makanan tuh yang di asrama. Sebelum yang di asrama sebelah. Mau makan, tapi makan yang di asrama antum. Sebelum makan yang di asrama sebelah. Oh enggak cukup Ustaz, cuman beberapa orang. Ya sudah, yang di asrama antum. Paham tum? Itu dia, yang paling dekat. Kalau seandainya masih cukup untuk yang lain, taib, yang paling dekat asramanya siapa? Sebelahnya. Semisal di sini, ini ada asrama siapa? Abu Bakar, Umar ya. Yang di situ asrama apa namanya? Utsman. Taib, yang asrama Abu Bakar punya makanan. Apakah asrama Utsman yang lebih berhak atau asrama Umar? Yang lebih berhak siapa? Umar. Kasihanlah Utsman tidak ada tetangga. Tidak ada apa? Tetangga. Insya Allah nanti ada tetangga, insya Allah Ali. Mudah-mudahan insya Allah tahun depan ada. Yang jelas yang paling dekat sama kita, itu yang paling berhak untuk terima hadiah. Itu yang perlu kita ketahui. Nah, jadi ala kulli di sini berbuat baik sama tetangga. Sering ngasih makan. Makanya Anda sering sampaikan kasih makan tuh nggak harus besar, nggak harus mewah, seadanya pun jadi. Semisal antum tahu yang paling murah yang bisa banyak biskuit apa sih? Yang Hatari apa? Hatari ya? Hatari itu murah Hatari. Buka antum makan aja, bismillah makan. Murah. Ada nggak yang makan Hatari diem-diem, makan sendiri? Nggak ada. Makan bareng-bareng. Atau memang Hatari dari awal memang nggak ada yang punya makanan? Siapa yang sering bawa makanan di asrama? Pada nggak ngaku ya. Soalnya Ustadz nggak pernah dapat di sebelah. Ustadz ini kan tetangga antum ini Ustadz sekarang. Ada kalian seperti itu. Jadi kalau seandainya ada makanan, panggil. Antum sini makan. Ayo. Jadi jangan biasakan untuk bakhil. Wallahu a'lam bishawab, karena hak tetangga itu besar. Baik, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu nabiyana Muhammad subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.